Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memberikan nikmat sehat kepada saya dan juga penonton untuk menonton video ini. Sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya sampai kita sebagai umatnya, semoga sampai pada akhir zaman. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Nurjamil selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dan juga teman-teman yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Makalah ini saya buat dengan judul Pengaruh Self-Evaluasi terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa. Saya Bagus Ikhram dengan NPM 172151095 akan mempresentasikannya. Tujuan dan manfaat pembuatan makalah kali ini yaitu tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah untuk memahami pengertian dan indikator berpikir kritis matematis menurut para ahli. Yang kedua, memahami pengertian dan indikator self-evaluasi siswa menurut ahli. Dan ketiga, memahami pengaruh self-evaluasi siswa terhadap kemampuan berpikir matematis. Dan dengan manfaat, makalah ini dapat menjadi sumber ilmu yang berkaitan tentang pengaruh self-evaluasi siswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis, dan dapat menjadi sumber rujukan untuk karya ilmiah lainnya. Nah, kita masuk ke kajian teoritis. Di sini ada submateri berpikir kritis matematis. Yang subnya adalah pengertian menurut ahli, indikator, dan contoh instrumen. Pengertian berpikir kritis matematis menurut para ahli. Stephen pada tahun 1991 memberikan definisi berpikir kritis sebagai berpikir dengan benar untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan reliable. Berpikir kritis merupakan berpikir menggunakan penalaran, berpikir reflektif, bertanggung jawab, dan expert dalam berpikir. Pengertian berpikir kritis menurut Krulik dan Rudnick pada tahun 1993 adalah pengelompokan, mengorganisasi, mengingat, dan menganalisis informasi yang diperlukan, menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Itu adalah pengertian berpikir kritis menurut Krulik dan Rudnick. Yang ketiga, menurut Ennis 1996. Ennis mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat mempertanggungjawabkan mengenai apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Yang selanjutnya submateri, yaitu tentang mengenai indikator berpikir kritis. Di sini ada indikator berpikir kritis menurut Ennis pada buku Suwarmah 2009. Ennis menjelaskan ada 5 golongan untuk indikator berpikir kritis ini. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana, meliputi fokus pada pertanyaan, menganalisa argumen, mengklarifikasi pertanyaan dan jawaban. Yang kedua, membangun keterampilan dasar, meliputi mempertimbangkan
kredibilitas atau kriteria suatu sumber informasi, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan inference meliputi membuat dedukasi dan mempertimbangkan hasil deduksi, membuat dan mempertimbangkan nilai suatu keputusan. Yang keempat, membuat penjelasan lebih lanjut, advanced clarification, meliputi mendefinisikan istilah, mengembangkan definisi, dan mengidentifikasi asumsi. Yang terakhir, yang kelima, strategi dan taktik, meliputi memutuskan tindakan, berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya menurut Fisher, indikator menurut Fisher ada 8. Pertama, melakukan identifikasi unsur dalam kasus beralasan, utamanya alasan dan kesimpulan. Yang kedua, melakukan identifikasi dan evaluasi asumsi. Yang ketiga, melakukan penjelasan dan interpretasi pertanyaan dan ide. Yang keempat, mengadili permintaan, utamanya pada kredibilitas dan klaim. Yang kelima, melakukan analisis, mengevaluasi dan mendapatkan penjelasan. Yang keenam, melakukan analisis, evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, menyimpulkan. Yang ketujuh, menyimpulkan. Yang kedelapan, menghasilkan argumen. Nah, sekarang kita bahas indikator-indikator berpikir kritis menurut Glasser. Yang pertama, mengenal masalah. Yang kedua, menemukan cara-cara yang dipakai untuk menangani masalah-masalah. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan. Yang keempat, mengenal asumsi dan nilai yang tidak ditanyakan. Yang kelima, memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, menilai fakta dan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan. Yang kedelapan, mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah. Yang kesembilan, menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan. Yang ke-10, menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan yang seseorang ambil. Nah, itulah indikator-indikator menurut 3 ahli. Selanjutnya kita bahas contoh instrumen atau tes. Contoh instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, terdapat 3 buah lingkaran yang memiliki luas masing-masing adalah. Coba bandingkan berdasarkan jari-jari keliling masing-masing lingkaran apa yang dapat kamu simpulkan. Nah, yang kedua, berikut ini diberikan gambar 2 persegi yang ukurannya sama. Di dalam persegi tersebut dibuat lingkaran sesuai dengan gambar berikut. Panjang sisi gambar A adalah bilangan genap dan sisi B adalah bilangan ganjil. Dan perbandingan panjang sisi persegi tersebut 2:1. Gambar manakah yang mempunyai daerah arsiran yang terluas? Hitunglah dan berikan alasanmu. Nah, itu adalah contoh instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya kita masuk ke kemampuan yang kedua, yaitu tentang self efficacy atau efikasi diri. Di sini sub materinya adalah ada pengertian, klasifikasi, ada faktor, ada yang keempat, ada indikator. Kita bahas yang pertama. Pengertian self efficacy menurut Fulford. Self
Self-efisasi adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau tingkat keyakinan mengenai seberapa besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Baron Birne mengemukakan bahwa self-efisasi merupakan penelitian individu terhadap kemampuan atau kompetensi untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Menurut Bandura, self-efisasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efisasi berhubungan dengan keyakinan diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Berdasarkan persamaan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa self-efisasi merupakan keyakinan atau kepercayaan individu mengenai kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk menampilkan kecekatan tertentu, sehingga self-efisasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi usaha yang dilakukan, seberapa kuat usahanya, dan memprediksi keberhasilan yang akan dicapai. Submateri yang kedua adalah klasifikasi self-efisasi. Di sini ada dua klasifikasi. Yang pertama, self-efisasi tinggi dan self-efisasi rendah. Dalam mengerjakan suatu tugas, individu yang memiliki self-efisasi yang tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung terhadap tugas tersebut. Nah, untuk self-efisasi rendahnya, individu yang ragu akan kemampuan mereka sendiri. Akan self-efisasi yang rendah akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi mereka. Ciri-cirinya sebagai berikut. Self-efisasi tinggi mampu menangani masalah, yakin terhadap kesuksesan, masalah sama dengan tantangan, gigih, percaya diri, cepat bangkit ketika terpuruk, dan suka mencari situasi yang baru. Sedangkan self-efisasi rendah, ciri-cirinya adalah lamban bangkit ketika terpuruk, tidak yakin bisa menghadapi masalahnya, menghindari masalah yang sulit, mengurangi usaha dan cepat menyerah, ragu pada kemampuan diri, tidak suka mencari situasi yang baru, dan aspirasi dan komitmen pada tugas lemah. Submateri yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi self-efisasi. Yang pertama, budaya. Yang kedua, gender. Yang ketiga, sifat dari tugas yang dihadapi. Yang keempat, intensif eksternal. Yang kelima, status atau peran individu dalam lingkungan. Yang keenam, informasi tentang kemampuan diri. Nah, budaya sekitar itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri siswa atau individu. Ketika lingkungan atau budaya sekitar mendukung, maka keyakinan diri sendiri itu akan meningkat menjadi, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya itu akan meningkat, seperti melihat orang tuanya rajin mengerjakan tugas atau rajin bekerja, akan berakibat anak juga menjadi rajin. Ketika orang tua menyontohkan, membudayakan kemalasan atau sifat negatif lainnya, itu akan mempengaruhi self-efisasi dan kualitasnya akan rendah. Yang selanjutnya, submateri selanjutnya adalah indikator self-efisasi. Di sini ada dua ahli yang mengemukakan indikator self-efisasi. Yang pertama, Hendriana, yang kedua, Brown dan kawan-kawan. Menurut Hendriana, indikator kemampuan diri self-efisasi diperinci dari ketiga dimensi mempunyai kemampuan diri, yaitu yang pertama,
dimensi magnitude, dimensi strength, dan dimensi generasi. Dimensi magnitude yaitu bagaimana siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya yang meliputi 1. Berpandangan positif dalam mengerjakan pelajaran dan tugas. 2. Seberapa besar minat terhadap pelajaran dan tugas. 3. Mengembangkan kemampuan dan prestasi. Yang keempat, melihat tugas yang sulit sebagai suatu tantangan. Yang kelima, belajar sesuai dengan jadwal yang diatur. Yang keenam, bertindak selektif dan mencapai tujuannya. Yang kedua, dimensi strength, yaitu seberapa tinggi keyakinan siswa dalam mengatasi kesulitan belajarnya, yang meliputi pertama, usaha yang dilakukan dapat meningkatkan prestasi dengan baik. Yang kedua, komitmen dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, percaya dan mengetahui keunggulan yang dimiliki. Yang keempat, kegigihan dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, memiliki tujuan positif dalam melakukan berbagai hal. Yang keenam, memiliki motivasi yang baik terhadap dirinya sendiri untuk mengembangkan diri. Yang selanjutnya, dimensi ketiga atau generality, yaitu menunjukkan apakah keyakinan kemampuan diri akan berlangsung dalam domain tertentu atau berlaku dalam berbagai aktivitas dan situasi yang meliputi. Pertama, menyikapi situasi yang berbeda dengan baik dan berpikir positif. Yang kedua, menjadikan pengalaman yang lampau sebagai jalan mencapai kesuksesan. Yang ketiga, suka mencari situasi baru. Yang keempat, dapat mengatasi segala situasi dengan efektif. Dan yang kelima, mencoba tantangan baru. Nah, seperti itu indikator menurut Hendriana. Yang selanjutnya indikator menurut Brown dan kawan-kawan. Brown dan kawan-kawan merumuskan beberapa indikator self-efficacy, yaitu pertama, yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, yakin dapat memotivasi diri. Yang ketiga, yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras. Yang keempat, yakin bahwa diri mampu menghadapi hambatan dan kesulitan. Yang kelima, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas. Nah, kita masuk ke pembahasan bab 3 pembahasan, yaitu atau pertanyaan utama, yaitu hubungan self-efficacy dan kemampuan berpikir kritis matematis yang ditinjau dari penelitian terdahulu. Nah, setelah saya membaca beberapa artikel di internet, ada 3 artikel yang mengatakan bahwa pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis itu adalah signifikan. Artinya ada pengaruh pasti dari kemampuan self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini artikel yang pertama itu dari Sinta 2018 dalam artikelnya yang berjudul Analisis hubungan self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi lingkaran menyatakan kemampuan berpikir kritis matematis pada indikator membangun keterampilan dasar meliputi mempertimbangkan kredibilitas atau sumber. Self-efficacy siswa sudah tergolong cukup. Melihat dari bagaimana siswa menjawab soal yang diberikan, terdapat hubungan yang signifikan antara self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi lingkaran. Nah, artikel yang kedua ini dari Laila dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematik Siswa SMP. Laila menyimpulkan bahwa pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMP dipengaruhi positif oleh self-efficacy sebesar 65,4%, sedangkan 43,6% dipengaruhi oleh faktor selain self-efficacy siswa.
Laila di sini menjelaskan bahwa dalam penelitiannya, kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh 65,4%. Di sini sangat besar angkanya karena bisa melebihi setengah dari semua faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Artikel yang selanjutnya ini artikelnya Abdul Robi Misbahuddin 2019 dengan judul Hubungan Self-Efficacy terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMK pada Materi Barisan dan Deret Aritmatika mengemukakan atau menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 11 pada materi barisan dan deret aritmatika. Pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMK kelas 11 negatif, yaitu sebesar 19,89%. Sedangkan sisanya 80,11% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, seperti itu presentasi saya tentang pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kesimpulannya adalah self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis, sehingga saya sebagai penulis menyarankan untuk pembaca agar meningkatkan self-efficacy diri atau untuk anak-anaknya atau anak didiknya. Karena self-efficacy ini selain mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa, itu juga dapat mempengaruhi kemampuan matematis lainnya. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya mengenai pengaruh self-efficacy siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik dan pertanyaan, ditunggu masukannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.